Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo menyatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan. Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Akankah ini menjadi langkah optimis pemerintah dalam pemberantasan korupsi di tanah air? Tim TV One mengabarkan. Ya, Andi Kumala dan pemirsa, kalau mendengar pidato Pak Prabowo saya langsung mau nyanyi. Silakan. Maju tak gentar membela yang benar, ya kan? Harus ganti liriknya dong. Maju tak gentar lawan korupsi. Wah iya betul dia. Tuh langsung ketawa kan Bang Saur pagi hari ini. Belum dikenalin udah langsung ketawa. Suaranya khas langsung muncul. Pemirsa udah langsung tahu di siapa nih narasumber kita pagi hari ini. Ada siapa aja di Langsung aja kita kenalkan nih. Ya. Ada Bang Hendar Sammarantoko, Ketua Lisan Prabowo. Selamat pagi Bang Hendar. Pagi Pil. Kemudian yang udah ketawa-ketawa, Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi. Kalau di advokat, maju tak gentar membela yang bayar. Wah itu dia. Tapi sebelum ke Bang Saur, saya mau ke Bang Hendar Sam. Bagaimana melihat pidato Pak Prabowo yang berulang kali terus-terusan menyuarakan mulai dari RUU perampasan aset, melawan korupsi. Apakah ini salah satu upaya Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi role model menghadapi para koruptor? Ya, jadi sebenarnya gini, bahwa Pak Prabowo ini ingin menuntaskan janji-janji kampanyenya. Jadi bahwa pemberantasan korupsi, ya kan, reformasi di bidang hukum itu masuk dalam Astacita di nomor 7, ya kan. Dan itu sudah beliau lakukan dengan akselerasi melalui aparat-aparat penegak hukum yang terjadi selama ini. Bagaimana kalau kita lihat track record-nya selama 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo, gebrakan itu bukan hanya dimulai dari baru ini saja, bahwa dari awal pemerintahannya sampai dengan saat ini itu sudah dilakukan ratusan triliun uang negara sudah bisa berhasil diselamatkan, ya kan? Tentunya menjadi sesuatu komitmen. Bayangkan saja baru 6 bulan menjabat sudah seperti ini. Bagaimana nanti kalau 6 tahun? Ya kan? Kalau 6 tahun, kalau 6 tahun ada periode kedua dong, berarti. Oh iya. Ya udah dilebihin 1 tahun. Jadi boleh. Jadi dijawab, jangan ngomong lagi. Beliau. Jadi maksudnya bahwa tentang masalah itu kita tidak boleh, kita harus apresiasi bahwa tidak cuman etalase kata-kata saja, bahwa beliau berulang kali menegaskan. Kalau kita lihat bahwa sebagai panglima tertinggi dari eksekutif, ya kan, beliau juga mempunyai instrumen aparat penegak hukum yang harus patuh dan taat kepada beliau. Dan oleh karena itu para penegak hukum harus tahu komitmennya, bahwa komitmennya bukan cuma komitmen normatif saja, tapi benar-benar komitmen yang strategik dan harus terrealisasi. Berulang kali Pak Prabowo itu saya tahu persis, satu kali ngomong aja harus jalan tuh. Kalau sampai berulang kali ngomongin masalah itu harus terjadi, harus jalan. Jadi ini makanya saya
kemarin saya di Baharkam juga menjadi narasumber di Rakernas sana, saya sampaikan tiap pemimpin punya style masing-masing. Nih saya kasih tahu style Pak Prabowo nih, biar nggak salah nih, iya kan? Jangan cuman ngomongnya normatif, ternyata itu cuman depan itu. Pak Prabowo enggak. Kalau dia ada ngomong kayak seperti itu, harus jalan. Nah, ya, jadi dia akan kasih reward, tapi dia akan juga kasih punishment terhadap hal tersebut. Ya itulah Pak Prabowo. Begini Bang Hendar, yang saya tangkap dari pidato Pak Presiden Prabowo ini juga setiap hari melakukan penindakan korupsi, kemudian setiap hari juga ada ancaman terhadap para aparat yang melakukan penindakan korupsi. Kenapa tidak dibuka penindakan korupsi yang dilakukan setiap hari itu? Ya jadi begini, bahwa yang harus dilihat bahwa kita ketahui bersama korupsi ini kan sudah sangat mengakar kuat. Mereka juga mempunyai instrumen-instrumen dan sudah menjalar kemana-mana. Bang Saur juga pasti sudah tahu persis masalah itu. Jadi melawan korupsi ini bukan hanya aparat saja yang mengalami ancaman. Pak Prabowo secara tidak langsung juga itu mengalami ancaman dan manuver. Saya merasakan hal tersebut. Ancaman dari mana Bang? Ya banyak. Saya ambil contoh di kasus-kasus di Pertamina contohnya kan. Itu main itu di belakang, tapi hal seperti ini kan nggak bisa kita ungkap ke publik karena itu kan contoh ya di bagian intelijen mempunyai info-info yang tentunya tidak bisa ini diungkapkan ke publik. Tapi kami tahu, saya tahu, ya kan, saya tahu. Tapi saya nggak bisa ngomong tentang masalah itu, ya kan nggak bisa kita ungkapkan semua kita ember-emberin ke publik nggak bisa. Tapi sinyal-sinyal itu yang penting bahwa, hey para koruptor dan jaringan-jaringannya, Anda jangan coba-coba bermain dengan para pembantu-pembantu saya, para aparat penegak hukum. Dan sebelumnya ingat, 4 bulan yang lalu beliau ngomong, hey Polri, hey TNI, jangan main-main. Jadi dia bersihkan dulu di dalam. Ini kan strategi kan, dia bersihkan dulu di dalam, Polri, TNI, ya Kejaksaan, jangan main-main tentang masalah korupsi, ya kan, jangan main-main dengan masalah kewenangan ya yang diberikan kepada negara. Itu sudah bersih, kemudian kawan-kawan jalan, kemudian ada koruptor fight back, seperti itu ya kan. Nah beliau anjing lagi, hey jangan main-main juga, kita juga punya instrumen yang kuat untuk melawan hal tersebut. Nah oleh karena itu peran kita sama-sama, termasuk saya, Bang Saur, ini kan kita advokat ini, ya sorry to say, kadang-kadang kita juga pegang perkara korupsi ya, tapi tidak dalam rangka kita untuk membela ya, tapi kita mengawal bahwa memang iklim penyidikan, penuntutan bahkan sampai putusan kita itu memang tidak baik-baik saja juga. Banyak juga para orang tersangka itu ya kadang tidak selayaknya jadi tersangka. Atau kami setidak-tidaknya para advokat-advokat ini bisa mengawal dan menjamin hak-hak dari para mereka-mereka yang terkena perkara ini supaya dapat kayak mereka punya hak juga untuk melakukan pembelaan ya kan. Nah fungsi kita nih advokat-advokat cukup berintegritas lah ya Bang ya. Kita menyatakan bahwa kalian nggak boleh ya kan klien bolehnya cuma sampai sini, nggak boleh melakukan manuver-manuver lain di luar hukum. Jadi seperti itu. Baik, Bang Saur langsung saja tanggapannya bahwa ada upaya perlawanan balik dari para koruptor dengan pengancaman-pengancaman. Sebenarnya cerita lama Bang Saur. Iya, saya tidak ahli gesture, tapi kami menganalisanya dari petunjuk. Sama ketika saya narsum diajak oleh Filipus dan Mbak Kumala, yaitu kita menganalisa pidato Presiden di May Day. Nah, menurut saya semangatnya masih sama. Artinya adalah cuman ada kata-kata sekarang ini ke akar-akarnya. Kalau saya melihat lebih holistik, kalaupun ada kemarin itu ada pergerakan misalnya tentara menjaga katakanlah kejaksaan. Kalau saya melihat bukan lagi kita melihat semata-mata hukum normatifnya, tapi lebih kepada keseriusannya. Nah oleh karena itu betul Henderson bilang, kalau kita mau memberantas katakanlah korupsi, nggak mungkin sapu kotor membersihkan lantai kotor. Nah
Karena memang kita tahu koruptor ini kan bukan saja mereka punya dana hasil korupsinya, kemudian punya jaringan, dan juga punya pengaruh luar biasa. Nah oleh karena itu Presiden sadar bahwa tantangan itu tidak mudah, tentu nggak akan mungkin dia bicara tentang orang karena bukan kapasitasnya. Dia sebagai Presiden, dia sebagai kepala negara dan juga Panglima Penegakan Hukum. Panglima Penegakan Hukum cukup kasih warning. Nah, oleh karena itu kita minta juga teman-teman aparat penegak hukum, kalian tidak boleh lagi main-main. Saya minta kepada Pak Presiden, kalau memang tidak becus, segera tindak ganti. Nah, begitu juga para koruptor-koruptor ini, jangan juga mereka coba main-main, mau main ancam-mengancam. Saya kira kan clear itu. Barangkali ada masukan dari aparat penegak hukum kepada Kepala Presiden. Nah, oleh karena itu saya kira ini kesempatan seperti Pak Presiden bilang bahwa dia tahu bahwa kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kita terharu kemarin itu Presiden punya komitmen akan membangun 5 universitas, 5 atau berapa itu untuk orang-orang yang tidak mampu, anak-anak pemulung, anak-anak yang tidak mampu. Dugaan kita Presiden punya visi prioritaskan ini, andaikan uang kita tidak dirampok oleh para koruptor ini, Presiden bilang ini sangat mudah membiayai ini. Ya kan, inilah yang saya lihat. Nah, oleh karena itu kita berterima kasih. Saya melihat ini bukan sekedar katakanlah gimmick, tetapi warning. Itu sebenarnya internal daripada Gerindra. Kalau nggak salah Tidar itu adalah sayap daripada Gerindra. Tapi digunakan itu kembali memberi pesan yang sangat serius. Saya setuju. Masalah kita di bangsa ini termasuk premanisme. Ya premanisme memang sekarang ini kita bantai yang mulai dari pasar. Kemarin sudah dari terbuka, yang triliunan aja juga dibuat gaya preman. Philip, Mbak Kumala itu juga akarnya karena korupsi sedemikian rupa, orang nggak percaya lagi dengan cara berhukum, melakukan sesuatu, tetapi dengan gaya premanisme ini identik dengan para cara-cara koruptor gitu loh. Cuman karena koruptor, maksud saya itu slim, sepi di tangannya. Di hotel-hotel berbintang 7, ya kan? Nah, cuman ini kemudian mereka itu di pasar-pasar atau dengan cara menekan seperti itu. Sepakat dengan Bang Saur. Ini kan korupsi extraordinary crime, kerah putih. Nah, ini tentu yang melakukan kejahatan korupsi ini adalah orang-orang yang juga punya pengaruh. Nah, mungkin makna dari pidato Presiden ini memang menyasar pihak-pihak yang nggak ada takut-takutnya nih sama pemberantasan korupsi dan penegak hukum, bahkan ancam dibalik gitu. Iya, kita katakanlah kasus Timah kemarin itu kan, ada nama orang berkali-kali disebut misalnya. Tiba-tiba lolos, sekarang coba KPK kemudian mencoba lagi untuk menyasar. Artinya bukan tidak mungkin karena aparat penegak hukum kita tidak baik-baik saja, ini kita harus terbuka. Banyak hakim-hakim agung kita ditangkap. Dalam beberapa diskusi ini kita hanya bicara tentang penegak hukum yang rusak. Kemudian ada beberapa polisi-polisi kita dulu, bahkan ada polisinya polisi. Artinya yang mestinya, instrumen penegakan hukum hingga saat ini belum berjalan seirama dengan keinginan Pak Presiden Prabowo Subianto. Artinya kan ini kan Presiden kemudian, ini kita sudah mulai era baru nih. Kita 6 bulan nih. Udahlah, kalaupun ada yang lama-lama itu stop, tapi mari kita mulai era baru dengan astacita itu. Ini yang kita komit. Nah, kita setuju kepada Presiden kalau sampai tidak ada, segera jangan ragu-ragu, copot, kemudian bila perlu ada pidananya harus ditindaklanjuti, tidak sekedar dicopot, Mas Filipus. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, nanti kita minta tanggapan dari Bang Hendar Syam, namun kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kembali lagi kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Hendar Syam. Bang Hendar, apakah Anda melihat selama ini perlindungan terhadap penegak hukum yang dilakukan oleh pemerintah sudah efektif? Sebenarnya masih debatable ya, apakah efektif atau tidak. Karena kita tidak tahu persis apakah bentuk konkret ancaman itu benar-benar ada dan dikemukakan oleh publik. Kan Pak Prabowo baru men-spillnya hal tersebut. Yang tahu persis itu ya tentunya teman-teman di Kejaksaan, teman-teman di Kepolisian, teman-teman di KPK, Bang Saur lah yang lebih banyak terlibat di sana. Tapi kadang-kadang hal tersebut kan memang tidak diungkapkan ke publik. Itu menjadi sebuah dinamika dan tersendiri bagaimana tantangan-tantangan itu selalu ada. Tapi begini, saya agak bergeser sedikit bahwa kita ini sebenarnya spiritnya sama ya.
advokat, ya kan, kepolisian, kejaksaan, hakim, siapa sih yang nggak pengen kita ini baik-baik saja? Siapa sih yang nggak pengen bahwa kita ini ekosistem hukum dan penegakan hukum kita ini baik-baik saja? Karena apa? Kita ini terjebak. Kita ini terjebak di dalam suatu ekosistem yang sudah berurat, mengurat, berakar ke bawah, ya kan, sehingga kita semua terjebak ke dalam hal tersebut. Oleh karena itu butuh sekali, ya kan, butuh sekali reformasi yang masif untuk mengubah hal tersebut. Saya rasa spiritnya sama. Jaksa juga pasti mau lah kalau dia jalankan tugasnya dengan baik tanpa harus dia cawe-cawe. Karena apa? Karena pendapatan dia sudah cukup. Kan ini hal-hal yang paling mendasar. Polisi juga. Coba kita lihat gaji penyidik berapa? Gaji jaksa berapa? Dan tantangan godaan besar di luar besar sekali untuk lakukan ini. Jadi ini kan harus dilakukan itu, kita nggak boleh munafik. Jadi kita harus idealis, tapi kita juga harus realistis. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalian nggak boleh macam-macam, ya kan? Tapi pemerintah akan memberikan hal yang sifatnya realistis, memberikan insentif yang cukup, ya kan? Walaupun juga ada oknum-oknum ketika sudah diberikan yang insentif yang cukup, ya kan, gaji yang cukup masih melakukan. Tapi ada punishment yang berat mengiringi dengan hal tersebut. Nah, hal-hal ini kan yang harus diselesaikan. Jadi nggak cuman retorika kata-kata saja. Jadi beliau itu orang yang sangat jujur mengungkapkan dan realistis, idealis dan realistis dalam melakukan memimpin negara ini supaya lebih baik ke depannya. Tapi kan kita juga tidak bisa menormalisasi kemudian kejadian-kejadian seperti penegak hukum yang kemudian diancam. Mungkin memang sudah beberapa kali cerita terjadi. Bahkan para pelaku yang ingin memberantas korupsi selalu bilang saya siap mati, saya siap mati. Artinya kan kita kemudian menormalisasi hal tersebut. Bagaimana kemudian Pak Prabowo akan menghadapi fenomena-fenomena seperti itu? Sebenarnya kan ini bisa dilakukan secara parsial, nanti melihatnya seperti apa. Jadi contoh yang paling dekat ketika kejaksaan mengungkap kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya kan, kemudian kan salah satu tersangka yang ditangkap karena perannya dalam melakukan proses buzzer, ya kan, kepada kejaksaan. Betul, ya. Jadi kan ancaman-ancaman itu kan macam-macam modelnya kan. Salah satu bentuknya melalui digital, melalui buzzer, ya kan, dilakukan hal tersebut. Dan ini kan udah diungkap oleh kejaksaan. Ternyata bukan hanya ancaman secara fisik saja, tapi melalui instrumen media sosial, mendiskreditkan kejaksaan, ya kan, berusaha untuk mendahulukan kejaksaan. Begitu juga saya yakin kepolisian dan kehakiman ya akan mendapatkan tantangan yang serupa. Dan sepertinya sudah dilakukan tantangan serupa. Anda bisa lihat nanti. Maka oleh karena itu ini kan menjadi salah satu contoh saja bahwa ini bisa kita ungkap. Jadi bukan obstruction of justice, ya kan, tidak hanya menyangkut tentang jangan cuma menyasar advokat saja. Kita ini paling senang loh kalau semua proses itu berjalan dengan betul. Kayak saya contoh zaman dulu di KPK, kita dampingin masalah KPK, saya agak tenang. Karena apa? Semuanya normatif udah jalan, kita dampingin. Kalau salah ya salah, ya kan. Hukumnya gimana kita fight di pengadilan, tapi kita fight secara akademik, kita fight-nya juga secara hukum. Jadi nggak ada aspek-aspek non teknis di belakang itu, pusing juga kita nantinya, ya kan? Saya mau ke Bang Saur. Bang Saur, jika Presiden sudah mengungkapkan di depan publik bahwa penindakan korupsi ini senantiasa mendapatkan ancaman, kira-kira Presiden juga sudah menyiapkan perlindungan berarti kepada penegak-penegak hukum yang diancam itu? Nah, oleh karena itu menurut saya begini, saya sekaligus menghimbau kepada semua para penegak hukum dan lembaga aparat penegak hukum. Bagi saya pribadi, adanya MOU antara katakanlah kejaksaan dengan TNI, justru aparat penegak hukum atau lembaga aparat penegak hukum dalam konteks ini kejaksaan, polisi, tidak mendemonstrasikan secara hakiki tanggung jawab mereka. Filipus, Mbak Kumala,
Satu MOU tidak akan pernah kemudian katakanlah mengkudeta tentang aturan peraturan. Katakanlah tupoksi dari teman-teman polisi. Dia wajib menjaga keamanan ketertiban, termasuk keamanan setiap warga negara. Tanpa diminta? Tanpa diminta. Karena mereka negara dalam undang-undang kepolisian, mereka bukan saja, kan ada 3 fungsinya. Menjaga keamanan ketertiban, menegakkan hukum, dan juga melayani masyarakat. Artinya adalah mereka harus proaktif. Kalaupun ada pribadi atau lembaga, tanpa diminta, mereka wajib untuk melakukan perlindungan. Apalagi misalnya para penegak hukum. Kalau bahasa saya, yang sedang perang. Saya maknai pidato presiden itu kita sedang berperang, hal yang fundamental apa? Korupsi dan premanisme saat ini di samping yang lain tentunya. Artinya semua para penegak hukum ketika presiden sudah ngomong, teman-teman polisi wajib harus melindungi kejaksaan. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Salah satu contoh dibilang Hendarsam. Coba bayangkan ada sekian ratus buzzer menyerang kejaksaan. Yang ideal menurut saya teman-teman polisi yang lebih proaktif, karena itu menjaga keamanan ketertiban, kemudian bersama-sama. Nah, yang kita lihat sekarang ini saya malu. Malah kelihatan antara kejaksaan dan polisi ini menurut saya ini. Malah yang kelihatan itu kompetitif gitu loh. Malah bersaing gitu loh. Misalnya ada yang diuntit kejaksaan beberapa waktu yang lalu. Kita mau tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena sudah disebut polisi misalnya. Apa yang terjadi akhirnya Filipus, Kumala dan saya hanya bisa meraba-raba. Tapi ingat, undang-undang memerintahkan dan mewajibkan mereka. Bahwa kau harus menjaga keamanan ketertiban. Dan juga teman-teman di kejaksaan juga menurut saya merem diri. Contoh misalnya, kami buat Tumpas sebagai para penegak hukum, kami tidak menikmati satu perak gitu loh. Kami sadar, saya bilang ada risiko, tetapi ada panggilan suci setiap kita sudah mau kontrak sebagai para penegak hukum. Malah menurut saya cukup lembagamu. Malah saya dorong teman-teman kejaksaan. Bila perlu mereka latih pandal-pandal di sana, ya kan. Bila perlu kalau ada musuh, teman-teman di kejaksaan apakah bawa pentungan untuk melawan itu lebih ideal daripada kita bebani lembaga yang lain. Beneran, sama dengan saya, Filipus. Saya tahu apa ketika kita bicara premanisme misalnya. Tetapi itu yang kita bilang, tentu ketika ada risiko, kita bukan katakan itu adalah jadi racun, tapi itu adalah kehormatan atas panggilan suci seperti Filipus hari Minggu sebelum saya ibadah mengundang itu yang saya bilang. Itulah tugas-tugas daripada jurnalis, menyuarakan. Jam 10 gue ditelepon, "Bang, ini jangan dulu soal tentara, tapi korupsi oke gue mau lah." Gitu loh kan. Itu maksud saya. Jadi teman-teman kejaksaan juga harus tahu apa panggilan mereka, tetapi kalaupun nyawa mereka, jangan juga itu jadi penghalang mereka untuk maju terus. Percayalah. Saya kira presiden melindungi mereka, rakyat terlebih Tuhan pasti melindungi mereka. Itu yang saya usulkan. Tapi supaya khotbah saya ini hari Minggu ini kena Filipus. Tapi Bang Saur, kemudian selaku penggiat anti korupsi, apakah juga sebelumnya pernah mengalami hal-hal seperti ini? Ancaman dan sudah menggunakan fasilitas keamanan yang mungkin ditawarkan oleh pihak kepolisian? Saya terus terang waktu saya dampingi kawan-kawan di KPK, Novel Baswedan, coba bayangkan. Matanya sendiri sampai detik ini yang kita bicara, Filipus dan Mbak Kumala, nggak akan pernah terjadi. Hanya 30%, sisa 30% matanya sebelah kiri Novel ketika dia kerja di KPK. Bagaimana beratnya tantangan. Jadi bukan sekedar matanya disiram, pernah Novel itu sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus sarang burung walet. Bahkan waktu itu penyidik memberikan surat penahanan dan saya bilang, kamu, saya bilang, sama dengan Kepala Biro Hukum, Setiadi, saya sebutlah. Sampai saya bilang, Setiadi, Novel itu klien saya, tidak ada urusanmu, saya bilang. Karena mereka ditarget, akhirnya surat kuasa hanya dilemparkan di ruangan Direktur Polda Bengkulu, padahal P21 tahap 2, Sam. P21 tahap 2, bukan di kejaksaan, tapi di kepolisian. Maksud saya adalah, ini karakter khas daripada para penegak hukum, barangkali jauh lebih dahsyat sebelumnya dibandingkan sekarang ini. Berarti memang sebagai penegak hukum anti korupsi ini akan selalu mendapatkan ancaman itu suatu resiko Cuman kita nggak pernah mau kalah. Kita punya tesis. Tentunya kita sepakat hukum itu adalah simbol kebenaran.
nggak akan pernah kita kemudian gentar atau jadi mundur seperti akibat kata daripada Presiden. seperti Tidak kata gentar, Presiden. tidak boleh gentar. Kalau kata Pak Presiden, majuta gentar, ya kan? Gua nggak Jangan perlu membela yang bayar. Nggak perlu buka Tidak perlu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Saur, Bang Endar Sam. Sam. Waktunya pada pagi hari ini. Beruntung Bang Saur tidak sampai buka Nggak minimal jas. gua kalau Gitu ya. tidak dikatakan pendeta, oh dia udah khotbah di sana. Tidak sampai buka jas, tapi sudah sempat khotbah ya. Baik, terima kasih Bang Saur dan juga Bang Endar Sam sekali lagi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya dialog tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Firman Naso. Saya Andi Kumala, terima kasih dan sampai jumpa.